Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sampai hari ini kita boleh merasakan lawatan kasih Tuhan dan penyertaan sungguh dan Tuhan yang luar biasa di kehidupan kita. Sehingga saat ini kita boleh bersatukan hati untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan dan Tuhan kita. Dan mari Bapak Ibu kita boleh bersatukan yang hati dan saat itu melalui ibadah kita. Dan kita undang Tuhan hadir kepada kita secara pribadi melalui untuk merasakan hadirat Tuhan dan melakukan kuasa-Nya. Mari kita mengambil satu demi satu ibadah. Dan mari kita akan melanjutkan ibadah kita untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Dan pagi hari ini melalui ibadah kita diambil dari Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tempat perlindungan untuk memimpin hidup dari jauh. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab melihat orang masuk melempur busirnya. Mereka memasang anak-anaknya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat tinggal. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang itu? Tuhan ada di dalam badannya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya menatap sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Dia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dia menghujani orang-orang fasik dengan alam berapi dan berlalu. Angin yang menghembuskan itulah isi tiang mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Dia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita boleh memuji Tuhan. Satu pujian kita persiapkan untuk kita ada di hadapan Tuhan. Maka pun terpuji dalam Tuhan. Senang
saja, keluarga Tuhan ya Tuhan, memberkati kami semua yang melayani ibadah kami ini, ya Tuhan membungkus kami dengan kasih karunia Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa tidak terkenal ya Tuhan, sehingga semua Bapa kami dilayakkan untuk melayani Tuhan, kami dilayakkan untuk melayani Engkau, beribadah kepada Engkau. Terima kasih. Tugas memimpin acara, tugas kami, sungguh Tuhan yang menyampaikan teman-teman berlulus kami dengan pasangan yang dalam Tuhan Yesus sembilan untuk Tuhan. Yang sedih Tuhan diberikan, yang sedih sembuhkan, yang penuh dengan perkumpulan Tuhan Yesus untuk menawarkan harapan Tuhan yang boleh berikan kepada Engkau yang suka Tuhan. Terpuji nama di dalam nama Yesus kita mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, dari gereja kami mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara semuanya yang beribadah dari rumah, yang ada sukacita Tuhan senantiasa memberikan kekuatan harapan kami dan semangat Tuhan Yesus saja untuk melalui hari-hari yang bisa jadi tidak mudah buat kita, tetapi dalam kasih setia Tuhan semuanya kita akan berikan sukacita dan kebahagiaan. Mari Bapak Ibu kita akan lanjutkan dengan memuji pujian segala puji syukur pada lembar pujian nomor 9 dalam ayat ketiga. Bapak Ibu sudah bisa mengucap satu pujian segala puji syukur.
ayat yang ke-17. Kita akan membaca bersama-sama Yesaya 32 ayat yang ke-17 menjadi firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Mari kita baca sekali lagi Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dengan sayangmu
Bapa kami yang surga, di tengah-tengah ibadah kami saat ini, kami bersyukur Tuhan karena berkat dan anugerah Tuhan boleh kami nikmati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur atas hidup sehat yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang tergabung di Gereja Baptis Damai Banyuwangi ini. Kiranya Tuhan juga terus memberkati mereka dengan hidup sehat. Kami memohon kepada Tuhan, walaupun di lingkungan kami yang tidak kami tahu ada virus yang berterbangan, kami mohon sekali lagi Tuhan, jauhkan kami dari virus corona yang di negara kami, bahkan di dunia ini masih menebar ketakutan pada kami semua. Kiranya kami boleh tetap sehat dan boleh tetap beraktivitas. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk lingkungan gereja kami ini. Tuhan berkati sehingga kami boleh tetap hidup sehat dan jauh dari virus ini. Kami berdoa untuk Banyuwangi, baik kota maupun kabupaten. Kiranya Tuhan juga menolong pemerintah kami sehingga mampu mengatasi pandemi COVID yang makin hari juga makin menakutkan kami. Kami bersyukur kalau di antara kami telah divaksin, kiranya menjadi berkat bagi kekebalan tubuh kami. Kami menyerahkan Tuhan pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota yang saat ini sedang fokus untuk menangani wabah virus ini. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka dengan hidup sehat. Usaha-usaha pemerintah kami yang terus menggalakkan vaksinasi bagi kami masyarakat Indonesia ini, Tuhan memberkati sehingga program ini boleh berjalan dengan baik dan kami semua warga negara Indonesia boleh mendapat kesempatan untuk divaksin. Kami juga secara khusus Tuhan menyerahkan para dokter, para perawat, bahkan seluruh pegawai rumah sakit. Banyak di antara mereka sudah divaksin lengkap, tetapi masih terkena virus ini. Bahkan di antara mereka tidak sedikit yang meninggal dunia. Tuhan menolong mereka. Kami rindu Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka, sehingga mereka yang ada di garis depan ini boleh menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Bali, yang hari-hari ini kami diharap kami tinggal di rumah saja. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua. Berapa rencana mulai hari Senin di luar Pulau Jawa dan Bali juga akan diterapkan PPKM darurat di beberapa tempat. Tuhan juga menolong sehingga kami sebagai warga negara Indonesia boleh menjadi warga yang taat pada pemerintah kami. Kuatkan kami Tuhan, walaupun mungkin kami mengalami banyak hambatan di dalam kami beraktivitas. Kiranya Tuhan menolong kami. Yang berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan, keluarganya, bahkan keluarga besar kami. Dalam minggu ini, khususnya kami keluarga, kurang lebih ada 7 kabar duka karena COVID ini.
Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, para hamba Tuhan yang tinggal sama keluarganya, baik hamba Tuhan maupun istrinya, anaknya. Kiranya Tuhan menghiburkan mereka, sehingga mereka boleh tetap bersuka-cita, boleh tetap melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kami bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak melihat kami semua? Tetapi kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan melihat kami, mengampuni kami Tuhan. Bila selama ini hidup kami, baik secara pribadi, keluarga, lingkungan kami, bahkan bangsa kami, banyak melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau ini semua teguran dari Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan, biar Tuhan mengampuni kami semua, mengampuni bangsa dan negara kami, mengampuni pemimpin bangsa kami, bahkan mengampuni orang-orang di dunia. Mungkin karena kesombongan kami, mungkin karena keserakahan kami, wabah ini ada di dunia. Sekali lagi, kiranya Tuhan mengampuni kami, memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga baptis yang ada, Tuhan juga memberkati pelayanan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk BKPI yang sesungguhnya merencanakan Bubes ke-11 dilaksanakan di Bogor, tetapi kembali ditunda, bahkan direncanakan hanya dilakukan lewat online. Kami tidak tahu bagaimana caranya. Kiranya Tuhan memberkati BKPI sehingga program tugas besar yang seharusnya diadakan tahun lalu tertunda, bahkan dibatalkan, dan merencanakan tanggal 12 Agustus nanti mengadakan tugas ke-11 yang dilangsungkan secara online dari Jakarta. Tuhan menolong sehingga panitia boleh melakukannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pramugas setiap BPD yang BPD Jatim 1 Bali diselenggarakan tanggal 20 nanti juga lewat online. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga persiapan yang dilakukan semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kalau kita mengucap syukur, kalau sampai saat ini Tuhan memberkati kami dengan hidup sehat. Sebentar kami akan sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuat kami mengerti, walaupun kami harus beribadah secara terpisah, membangun bersama beberapa petugas di gereja, seluruh jemaatmu yang harus beribadah di rumah mereka masing-masing. Apapun yang kami lakukan, Tuhan melihat. Sehingga bagaimana cara kami beribadah, Tuhan tahu. Karena sesungguhnya Tuhan melihat hati kami dalam kami beribadah. Berkati firman Tuhan yang ingin kami dengar pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan yang pagi ini diambil singkat saja, karena firman Tuhan ini sudah kita ketahui sejak awal Januari lalu sebagai tema khotbah saya selama
selama 1 tahun ini. Saya akan sekali lagi membaca firman Tuhan ini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya pagi ini saya ambil dari sebuah lagu yang dikirim oleh seorang teman. Bagaimana lagu menceritakan sungguh-sungguh ingin pertolongan yang dari Tuhan Yesus. Dan di akhir lagu itu dikatakan bahwa Tuhan berkata, aku rancang hidupmu untuk rancangan damai sejahtera. Jadi judul khotbah saya pagi ini adalah rancangan damai sejahtera. Sekali lagi saya ulangi, rancangan damai sejahtera. Saya ambil dari kata-kata terakhir yang diulang-ulang dalam lagu ini, bahwa Tuhan, walaupun saat ini kita mengalami banyak masalah dikungkung oleh pandemi ini, tetapi Tuhan merencanakan untuk kita semua rancangan damai sejahtera. Mari kita mendengarkan lagu ini sebelum saya melanjutkan khotbah pada saat ini. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat ada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan
Yesaya menulis ayat ini, sesungguhnya dia tahu bangsanya sedang dalam kungkungan, bangsanya sedang dalam keadaan yang tidak damai sejahtera. Sebagai umat Kristen, kita seperti lagu tadi, hanya bisa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang saya kenal baik waktu pelayanan di daerah Banyumas, dalam 11 hari keluarganya dipanggil Tuhan. Yang pertama adiknya, terus 11 hari kemudian keponakannya. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah tidak terlihat air mata saya? Padahal dia berdoa, Tuhan, apakah Engkau tidak melihat air mata saya? 11 hari yang lalu menetes sebesar ini, dan hari ini keponakan saya kembali dipanggil Tuhan. Dia berkata sekali lagi, Tuhan, apakah tidak melihat saya? Malamnya ia dijawab Tuhan. Persis seperti lambang ini, anakku, aku merancangkan damai sejahtera buat kamu. Anakku, percayalah, aku sedang merencanakan damai sejahtera kepadamu. Saudara, teman hamba Tuhan itu menulis di media sosial bahwa itulah jawaban yang dari Tuhan. Walaupun keadaan kita sangat terpukul, tetapi Tuhan memiliki janji kepada kita semua, seperti Nabi Yesaya ini, bahwa di mana hidup saya dan saudara ada kebenaran, damai sejahtera itu akan tumbuh dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan dikatakan akibat dari kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Yesaya menulis demikian di dalam Yesaya 6 ayat 5, dia berkata demikian. Lalu katakan, celakalah aku akan binasa, sebab aku ini seorang yang sebab aku ini adalah seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya mengakui bahwa saat ini, saat Yesaya menulis firman Tuhan ini, dia sedang ada di tengah-tengah bangsanya yang najis bibir. Saudara, dosa yang paling mudah dilakukan orang itu adalah kata-kata. Yesaya secara tegas berkata, najis bibir. Artinya najis adalah bibir yang kotor. Waktu itu justru Yesaya mendapat penglihatan yang dari Tuhan. Tuhan yang begitu suci dan dirinya yang begitu berdosa. Saudara, dari Nabi Yesaya kita bisa belajar
Sekali lagi, dari Nabi Yesaya kita bisa belajar. Seperti teman hamba Tuhan di Banyumas, waktu dia seolah-olah protes kepada Tuhan, tapi dia diingatkan janji Tuhan akan dia terima, yaitu janji damai sejahtera. Saya setiap kali berdoa itu selalu mohon ampun atas dosa-dosa saya, atas dosa-dosa istri saya, anak-anak saya, keluarga besar saya, jemaat saya, bangsa saya. Saya selalu mohon ampun karena saya mengakui, saya seperti saya ini mengakui bahwa kami ini hidup di tengah-tengah orang yang najis bibir, hidup di tengah-tengah bangsa yang mungkin kata-katanya banyak kesombongan, banyak kebohongan. Bapak Ibu Saudara yang sekalian Tuhan, saat ini adalah saat-saat yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak sekali orang stres. Mungkin dalam minggu ini yang tercover di berita TV banyak sekali, tapi yang tercover sekali di berita TV. Ada seorang artis, istri seorang pengusaha, saya nggak usah sebut, kena kasus narkoba. Waktu ditanya, mengapa memakai narkoba? Karena stres. Sejak kapan? Sejak Januari yang lalu, kurang lebih 6 bulan yang lalu. Bayangkan saudara, artis, suaminya seorang pengusaha kaya, bahkan salah satu pimpinan di sebuah televisi. Pasti kehidupannya sangat mewah, di mana-mana punya hotel, tetapi tetap stres. Yang kedua, saudara, ada seorang paspampres ke Jakarta karena merasa, wah saya ini pengawal presiden, naik motor tidak pakai helm, tapi tidak pakai masker. Di stop sama polisi, stop, marah saudara, dan polisi itu makin marah. Baru kemarin 2 hari yang lalu, saudara, saya tahu polisinya juga berjaga, ini stres. Si pampres ini juga stres karena harus cepat-cepat sampai Jakarta. Padahal keadaan jalan juga di sana sini macet karena ada penutupan. Saudara, stres itu akan membuat seperti Pak Polisi yang hitam ini. Pak Polisi yang benar, siapa saja stop kalau tidak mematuhi protokol kesehatan, termasuk si pengawal presiden ini. Karena semua sama-sama stres, saudara. Sudah berjaga. Ini si pengawal presiden mungkin yang ceritanya juga tergesa-gesa. Saudara, bangsa kita saat ini mungkin bangsa yang sedang mengalami stres tinggi. Disuruh ini dan itu tidak mau. Saya baru tahu kemarin, saya nggak tahu persis. Biasa tetangga kami ini, kalau saya jalan pagi itu, kalau ingin ngobrol pada saya itu, nyetop saya di jalan dan ngobrol. Wah Pak, saya ini stres. Dia seorang pengusaha. Saya pikir, loh kenapa Pak? Karena hari-hari ini sepi, Pak. Sepi. Loh Pak, mari ikut saya Pak. Ingin saya ajak jalan-jalan setiap hari gitu, supaya tidak stres. Waduh Pak, saya itu seolah-olah tidak ada kesempatan. Padahal jam 8 itu baru berangkat gitu. Tapi saya tekankan, Pak, kami ini semua sama. Beliau, saya senang karena beliau orang Kristen, jadi saya sedikit khotbah singkat.
Pak, minggu besok saya berkhotbah tentang rancangan damai sejahtera Tuhan. Kepada kita, Pak, asal saya dan Bapaknya ada kebenaran. Memang saya mungkin Bapak mungkin stresnya berbeda, tapi saya berusaha Pak untuk tidak stres, karena itu makin merepotkan kita, Kita mungkin makin mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, sekali lagi Yesaya mengajarkan kepada kita bahwa waktu dia menyadari keadaannya, najis bibir, hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir pula, dia melihat kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan kudus, kuduslah Tuhan. Dan dia hanya berkata, Tuhan, ampuni kami, ampuni hamba-Mu, ampuni bangsa kami. Karena bangsa kami, lingkungan kami adalah lingkungan yang najis bibir. Saudara, waktu Tuhan menemui Yesaya, Tuhan berkata, kalau begitu siapa yang harus aku utus? Saudara, Yesaya mengakui bahwa dia itu adalah najis bibir, tetapi waktu Tuhan berkata, siapa yang ingin aku utus? Yesaya dengan lapang datang, inilah waktu Tuhan, utuslah aku. Saudara, seolah-olah kata-kata itu juga kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara, waktu kita mungkin protes kepada Tuhan, Tuhan menemui. Saudara, Tuhan tidak melihat dosa kita, Tuhan tidak melihat keadaan saya dan saudara, tetapi Tuhan punya rancangan. Kalau pada saya, rancangannya adalah untuk mengingatkan bangsanya, untuk mengingatkan jemaat yang saya layani, untuk mengingatkan keluarga saya, untuk selalu waspada, khususnya di akhir-akhir saat ini. Hari Kamis yang lalu sebenarnya istri ini biasa yang motor rutin belang aja. Saya bersyukur karena hasil terakhir EEG belang itu dinyatakan baik. Jadi sakitnya itu dinyatakan sembuh. Tapi minggu-minggu berikutnya ini suruh ke rumah sakit, tapi hanya istri saja. Jadi suruh minum obat juga sudah tidak. Jadi disuruh cerita saja kehidupan dalam selama seminggu. Tapi tidak jadi, saudara. Karena apa? Tetangga RT kemarin meninggal hari Rabu siang meninggal COVID, dan meninggalnya di rumah sakit Yasmin. Jadi istri saya itu ketakutan. Ya tidak apa-apa. Sampai sekarang belum merencanakan untuk kembali ke sana. Saudara, saya mengingatkan, saya itu sejak hari Rabu sampai saat ini yang keluar itu hanya saya. Sabtu biasa saya itu mesti beli koran, dan hari ini. Jadi istri saya itu kalau keluar hari ini, mulai kemarin itu sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi kalau memakai masker itu double. Bersyukur ya saudara, saya tidak memakai masker yang ada di gereja. Sebelum saya putuskan untuk selalu memakai masker double ini, saya dikirimi saudara masker itu banyak, saudara. Banyak sekali masker medis. Jadi setiap kali bisa saya pakai untuk saya double. Saudara, Yesaya diputus oleh Tuhan dan dia siap. Tuhan, aku siap. Tugasnya apa Tuhan? Tuhan berkata, tugasnya
mengingatkan bangsamu yang najis di bait ini, supaya aku mengampuni bangsamu. Saudara, hari-hari ini doa saya, mendoakan keluarga saya, mendoakan jemaat saya, mendoakan lingkungan saya, mendoakan bangsa saya untuk patuh protokol kesehatan yang ada. Kenapa, saudara? Karena saya dan saudara itu orang-orang yang hidup baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Mari kita hidup kita ini adalah hidup yang baru, menjadi utusan-utusan Tuhan. Seperti Yesaya ini, walaupun saya dan saudara ini adalah orang-orang berdosa, tapi kalau Tuhan berkenan mengutus saya dan saudara, kita harus lakukan itu. Kita nurut apa yang Tuhan pesankan kepada kita, yaitu untuk saling mengingatkan di antara kita. Mungkin saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu juga mengingatkan saya mengingatkan istri saya, Bapak Ibu juga mengingatkan suami istri, anak-anak, mengingatkan orang lain. Walaupun mungkin kadang-kadang kita malah ditegur, gak masalah. Yang penting tugas saya dan saudara sudah mengingatkan orang lain. Saya sekali lagi membaca firman Tuhan ayat kita pagi ini. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Janji Tuhan, kalau saya dan saudara itu hidup benar di dalam dunia ini, kebenaran itu akan membawa kita untuk hidup damai sejahtera. Bukan hanya saat ini, tetapi selama-lamanya. Saudara, untuk mendapatkan damai sejahtera itu bagaimana caranya? Menurut Yesaya ini hanya satu saja, yaitu hidup di dalam kebenaran. Sebagai ayat terakhir saya akan membaca dalam Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, untuk mendapatkan damai sejahtera yang pertama adalah hidup benar. Yang kedua, pertuhan Yesus adalah melakukan perintah Tuhan. Dan saudara yakinlah, damai sejahtera yang dari Tuhan itu akan kita nikmati selama-lamanya. Rancangan damai sejahtera adalah rancangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Walaupun mungkin saat ini keadaan kita terkungkung oleh wabah ini, tetapi yakinlah, rancangan damai sejahtera itu milik kita. Asal saya dan saudara mau hidup dalam kebenaran, taat memerintah Tuhan, taat mengikuti perintah Tuhan, dan damai sejahtera yang dari Tuhan itu, yaitu damai sejahtera yang selama-lamanya akan kita nikmati. Sebelum kita menutup firman Tuhan dan berdoa, kita akan menyanyi satu lagu lagi, El Shaddai.
lembaran ketiga nomor yang ke-10. Mari kita nyanyikan lagu ini. El Shaddai, lembaran ketiga nomor yang ke-10. Tak usah kau takut. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Kita akan ulangi dari awal. Tak usah ku takut, Allah bersamaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita menutup, mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kita terus berdoa di rumah kita masing-masing, untuk pribadi kita, keluarga kita, bahkan keluarga kita dimanapun mereka berada, bangsa kita, supaya wabah COVID ini cepat berlalu. Doakan terus, karena sekali lagi hari ini Departemen Agama mengirim berita untuk kita semua. Jam 10 tadi kami juga sudah berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus berdoa untuk para medis kita yang terus berjuang mati-matian kepada bangsa ini untuk menangani wabah COVID ini. Yang kedua, minggu depan kita masih beribadah secara online. Bersabarlah supaya ibadah kita dimanapun kita berada menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, kelihatannya karena mulai hari Senin itu di luar Jawa juga diterapkan PPKM darurat seperti di Jawa dan Bali. Jadi memang kita berharap hari Minggu yang terakhir di Jawa Bali ini sudah dicabut, jadi kita bisa beribadah langsung. Tetapi ternyata di luar Jawa baru dimulai hari Senin nanti. Jadi kemungkinan untuk diperpanjang itu ada. Jadi mari kita berdoa terus supaya kami yang biasa melayani bisa melayani dengan baik, walaupun hanya lewat online saja. Doakan juga para hamba Tuhan, banyak sampai sekarang masih terpapar COVID. Sekali lagi seperti saya dalam doa saya, 1 minggu penuh ini 3 keluarga besar saya dipanggil Tuhan karena COVID. 3 keluarga pendeta, baik istri maupun suaminya, dipanggil Tuhan karena COVID. Jadi kami setiap hari 6 hari penuh, dari minggu sampai minggu. Hari ini belum mendapat kabar ada berita-berita. Teman-teman yang kami kenal baik, mari Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa sungguh-sungguh untuk kita semua agar kita terhindar dari wabah ini. Kita akan mengakhiri dengan doa. Mari kita akan bersama-sama berdiri. Saya akan berdoa menutup dan doa berkat. Bapa kami yang surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh beribadah walaupun kami terpisah, Hamba-Mu di tempat ini dan jemaat-Mu di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini. Kami rindu apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Mengampuni kami Tuhan bila mungkin dalam kami mempersiapkan ibadah ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon ampun. Kami mohon ampun. Kami mohon ampun. Mengampuni kami pribadi, keluarga kami, keluarga besar kami, jemaat-Mu, bangsa kami, bahkan orang-orang di dunia ini. Kiranya pengampunan yang dari Tuhan boleh membawa kami hidup lega dan damai sejahtera yang Tuhan jadikan kepada kami, boleh kami nikmati. Tetapi kami sebagai orang-orang percaya harus melakukan hal-hal sesuai dengan perintah Tuhan. Hanya satu, yaitu melakukan kebenaran. Tuhan berkata, kalau kamu melakukan perintah-Ku, damai sejahtera yang dari Tuhan akan kita berikan, akan kita nikmati dalam hidup ini.
tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang dari Tuhan adalah damai sejahtera yang boleh kami nikmati untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami ucap syukur atas kesempatan ini kami boleh beribadah bersama keluarga kami masing-masing. Lalu sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami melanjutkan aktivitas kami hari ini. Tuhan memimpin menyertai kami semua. Sekali lagi Tuhan, jauhkan kami dari wabah COVID yang menebar di mana-mana. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.